Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Wal munafasatu utawi munafasah fil lughati ing dalam menurut bahasa mustaqatun iku metu terpecah minan nafasati saking masdar nafasah. Waladzi utawi dalil ya dulu kang nuduhaken apa aladzi ala ibahatil munafasati ingate sewenangi munafasah berlomba bersaing qaulu iku dawuh Gusti Allah taala wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa fi dzalika lan ing dalem mengkono kebagusan falyatanafas mau kebecik berlomba-lomba al mutanafisuna supaya pira-pira wong kang lomba wa qala dawuh Gusti Allah taala sabiqu ila magfiratin mir rabbikum sabiqu balapano sapa sira kabeh ila magfiratin maring ampunan min rabbikum saking pangeran sira kabeh wa innamal musabaqatu angin pasti utawi anae musabaqah inda khaufil fauti iku ing dalem nalikane wadir kelangan tidak ada kesempatan untuk berbuat baik akhirnya cepet-cepetan wa huwa utawi musabaqah kal abdaini ike kaya budak loro seperti dua hamba sahaya ya tasabaqani kang berlomba sapa budak loro ila khidmati maulahuma maring melayani tuane abdain ya jazau karena merasa ora enak merasa resah karena merasa resah kulu wahidin sapa masing-masing budak siji yasdiqa ingin toh dingini hu ing wahid sahibuhu sapa bature wahid faifdha maka diparingi sapa sahib diparingi inda maulahu ing dalam sandinge tuane sahib biman silatin kelawan siji kedudukan la yuhdha kang ora diparingi sapa wahid huwa ya wahid biha kelawan manzilah fa kaifa moko hale kaya apa waqad sarraha hale teman-teman wis nyeplosaken Rasulullah supakan Rasul sallallahu alaihi wasallam bidzalika kalawan kongkon munafasah supaya berlomba faqala nuli dawuh supakan Nabi la hasada ora ana hasud tidak boleh iri iku wenang tidak boleh ada rasa iri yang dibenarkan illa fitnataini ing dalam dua perkara boleh iri untuk dua perkara rajulin rupane wong lanang ata kang maringi hu ing rajul Allahu sapa Allah maringi malan ing harta fasalatonuli mengusikkan sapa Allah musikaken sapa Allahu ing rajul ala halakatihi ing atase ngentokaken mal fil haqi ing dalam kebenaran orang yang diberi kekayaannya ini untuk membangun agama itu yang harusnya kita iri harusnya boleh iri begitu ada sekedar kalau sekedar orang naik kendaraan bagus istrinya cantiknya sekedar gitu-gitu aja sih nggak usah ya jangan ya itu Raja Fir'aun aja lebih kaya baru kaya segitu baru kaya segitu aja petang-tang peting-ting Raja Fir'aun lebih kaya kalau kaya sekedar kaya maka Raja Fir'aun pun adalah orang kaya kalau pangkat sekedar pangkat Raja Namrud pun orang yang berpangkat masa kita kesirian masa kita panas ingin niru-niru seperti Raja Fir'aun ya sampai cek lah menelas boleh kesirian boleh iri itu kalau ada orang punya hartanya digunakan untuk kendaraan akhirat nah itu boleh iri dijadikan sebagai tolok ukur supaya sebagai alat berkaca masya Allah itu ya udah orangnya kaya raya
dia hartanya buat membangun agama, saya pingin kayak begitu. Tapi ya sekali lagi yang namanya rezeki itu urusannya Gusti Allah, bukan urusan manusia. Bukan urusan manusia. Harapan boleh saja berharap, tapi yang menentukan rezeki itu kan Gusti Allah. Nggak bisa karena saya orang alim maka saya harus jadi orang kaya dan pasti harus berhasil. Nggak bisa begitu juga. Karena urusan rezeki itu bukan ditentukan oleh keilmuan, bukan ditentukan oleh kesolehan. Tidak bisa ditentukan keilmuan dan kesolehan. Banyak nabi yang soleh-soleh, yang alim-alim, hidupnya melarat. Ya nggak bisa dipaksakan gitu kan, nggak bisa. Dan ada nabi kayak Nabi Muhammad, hidup kaya raya pun mampu, tapi beliau tidak memilihnya. Kan ada semacam itu. Kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Hadzal ladzi sayyaral alama hairatan wa sayyaral aliman nihrira zindiqa. Kam akilin banyak orang yang cerdik cendekia. Kam ayat madzahibuhu, susah jalan penghidupannya, melarat hidupnya, melarat. Lulusan S3 jadi doktor, otaknya encer, hidupnya gitu-gitu aja. Profesor ekonomi, kalah sama anak nggak hatam SD pun banyak yang kalah tuh gitu ada. Ada orang yang nggak hatam sekolah sama sekali, jahilin. Ada orang itu bodohnya kena menang, bodohnya bodoh lido sudah. Wah kaya raya itu. Ya bukan 1-2 orang, banyak. Kiranya nggak ada tak orang bodoh kaya itu, banyak juga orang bodoh yang kaya itu kan. Bodoh tuh kenemenan parah sudah. Wah jahilin, bodohnya bodoh lido. Jadi nggak ada hubungannya antara ilmu dengan rezeki. Kalau ada orang mengait-ngaitkan antara ilmu dan rezeki, itu namanya sedeng namanya. Jahilin talqahu marzuqa. Banyak ilmu sama dengan banyak harta, itu keliru. Ini yang membingungkan dunia dan menjadikan orang alim yang cerdas menjadi zindik. Kenapa zindik? Karena mengait-ngaitkan ilmu dengan harta. Karena mengait-ngaitkan ilmu dengan harta. Banyak ilmu sama dengan banyak harta, zindik sudah. Tidak ada ilmu sama dengan tidak ada rezeki, zindik sudah. Bisa tekening zindik. Tidak ada urusannya ilmu dengan rezeki. Jadi kalau ada tuntutan kiai zaman sekarang harus kaya, zindik sudah. Zindik sudah. Nggak ada urusannya. Orang berilmu harus punya kekayaan, zindik sudah. Yang benar orang kaya harus jadi soleh, itu baru benar. Kalau orang soleh harus kaya, itu nggak benar. Itu nggak ada dari mana. Memang tidak ada kaitannya. Orang soleh harus kaya, itu rumus dari mana? Harus itu dari mana? Rumus dari mana? Yang benar orang kaya harus soleh. Kalau sudah kaya dituntut supaya ngaji, supaya soleh. Kalau orang sudah alim ngaji, sudah alim agama, apa dituntut mesti kaya juga? Nggak harus, seninggang-ninggangnya aja. Seninggang-ninggangnya saja. Memang usaha, silahkan berusaha jadi orang kaya, boleh. Misalkan tidak jadi orang kaya pun tidak melunturkan keilmuan, kemuliaan ilmu dia. Jangan kemudian diremeh-remehkan. Hanya karena tidak kaya gitu, nggak ada urusan. Antara ilmu dengan harta, nggak ada urusan. Tidak ada urusannya. Kam akilin ayat madzahibuhu wa jahilin talqahu marzuqa. Hadzal ladzi sayyaral alama hairatan
wa sayyaral aliman nihri razindita. Boleh iri kepada orang kaya yang Allah usikan kekayaannya buat membangun akhirat, membangun agama. Itu iri. Silahkan berusaha, tapi ujung-ujungnya rezeki itu ya Gusti Allah yang ngatur. Silahkan iri dan berusaha, silahkan, tapi ujung-ujungnya Allah juga yang mengatur rezeki. Apal Sahih Bukhari Muslim pun bukan berarti dia lantas otomatis jadi orang nggak bisa. Itu sih terserah Gusti Allah. Orang hanya sekedar berusaha, berkeinginan, itu saja. Warajulinan suci wong lanang atakan maringi hu ing rajul, maringi Allahu sapa Allah ilman ing suci ilmu, bahwa maka utawi rajul yakmalu iku ngamalaken sapa rajul bihi kelawan ilmu, wa yu'allimu lan ngajaraken sapa rajul hu ing ilmu annasa ing masyarakat. Tsumma fassara nuli mentafsiri dalika, tsumma fusira nuli ditafsiri dalika. Apa mengkono-mengkono dawuhe Kanjeng Nabi fi hadithi Abi Kabasyata, ing dalam hadis Abi Kabasyah al-Anmari. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, masalu hadhil ummati masalu arba'atin. Masalu hadhil ummati utawi perumpamaane ikilah umat, masalu arba'atin iku sepadane wong papat. Rajulin rupane wong lanang ata kang maringi hu ing rajul Allahu sapa Allah malan ing harta wa ilman lan ilmu. Udah kaya, penuh akan ilmu juga. Fahuwa maka utawi rajul yakmalu iku ngamalaken sapa rajul di ilmihi kalawan ilmune rajul fi malihi ing dalam hartae rajul. Jadi harta tidak digunakan semena-mena, tapi harta digunakan untuk mendukung keilmuannya. Wa rajulin lan suwiji wong lanang ata kang maringi hu ing rajul Allahu sapa Allah. Allah ngasih ilman ing ilmu, walam yuktilan ora maringi sapa Allah ing rajul malan ing harta. Kaya kulo nuli ngucap sapa rajul. Jadi ada orang berilmu, alim tapi miskin harta. Kaya kulo nuli ngucap sapa rajul, Rabbi du Gusti, law annali lamun setuhune iku kadhiwe kula malan opo harta selama li fulanin kang sepadane hartae fulan, lakuntu maka yakti wonten sinten kula akmalu iku ngamalaken sinten kula fihi ing dalam mal bimithli amalihi kelawan sepadane amale rajul. Waduh, lamun jekulan gadahi harta, waduh tak damelaken perpustakaan sing paling ageng. Wah, misalkan kan supaya orang mau baca, misalkan semacam itu. Kita ngelamun, kita kadang-kadang juga punya melamun jadi kita duit nganggur 1 miliar tak tukuaken kitab itu kan, belikan membangun masjid tidak. Ini saya angen-angen saya itu cita-citanya itu kalau perpustakaan sing paling gede gitu kan, semua orang baca-baca sudah sana. Itu lamun duit nganggur 1 miliar Pak ekonomi kawin mana? Tak kuat kitab kabeh. Ini maksudnya apa? Menunjukkan bahwa ilmu itu nggak ada habis-habisnya. Menunjukkan bahwa ilmu itu mahal. Untuk menunjukkan ilmu itu mahal, ilmu itu tidak ada habisnya. Tuh. Kadang-kadang pengen konon. Kapan baik kita ke duit nganggur konon. Pengen tak kitab langsung. Lamun jadi duit 1 miliar tak belanjakan kitab KB. Untuk apa? Untuk menunjukkan inilah yang namanya ilmu itu memang butuh pengorbanan. Ilmu itu memang biayanya gede. Ilmu itu memang biayanya gede.
ada modalnya tuh. Masya Allah, iya ya. Karena selama ini ilmu dianggap cilikan aja. Dianggap cilikan aja. Kapan baik kono, kapan baik duit akeh kono tuku akan kitab kabeh. Supaya orang itu menghargai keilmuan, maksud saya supaya orang itu menghargai keilmuan. Ini agama itu tidak sesederhana yang di TV-TV, bukan itu. Agama ini pepak rimang. Pepak rimang, apa bahasa Indonesia pepak rimang? Komplit sekali. Tidak mudah, maksudnya belajar menguasai agama itu bukan hal yang mudah, diperlukan tenaga, pikiran, modal. Saya itu ingin begitu sih. Aduh, sayang bae langka duitnya, lamun jadi duit karena tak bangun perpustakaan. Dianggap sedeng sudah nggak apa-apa. dianggap gila sudah. Duit semuanya tinggalkan kitab. Emangnya manusia mangan kitab? Hanya sekedar ingin ngasih tahu nih, yang namanya agama itu tidak sederhana. Agama itu peninggalan ulama kita tuh sampai ke terang. Semangat mereka itu begitu besar, begitu tingginya. Ada kitab karangannya Imam Abdul Ma'ali Al-Juwaini, Imamul Haramain, gurunya Imam Ghazali, nulis kitab sampai 80 jilid. Judul kitabnya Nihayatul Matlab. Imam Ghazalinya sendiri, banyak sekali manuskrip yang tidak sempat dicetak, hilang gitu kan. Fahuwa yunfiquhu. Lakuntu maka yakti ono sapa ingsun iku akmalu ngamalaken sapa ingsun fihi ing dalem mal bimithli amalihi kelawan sepadane amale rajul. Fahuma maka utawi wong loro fil ajri ing dalem ganjarane sawaun iku pada baik. Aduh iya ya. Wa hadza utawi iki min saking wong hubun iku saking wong alim hubun iku cinta li anyakuna marang yen to ana iku lahu kadwe wong alim mithlu malihi apa sepadane hartae wong sugih fayak malah nuling ngamalaken sapa wong alim mislama ing sepadane amal yakmalu kang ngamalaken sapa wong sugih alim mau min ghairi hubbi zawalin nikmati saking tanpa kepengin hilangin nikmat. Biar aja dia itu kaya, dia juga menggunakan hartanya buat ibadah. Tapi seandainya saya dapat harta kayak dia, itu pun saya ingin gunakan harta ini untuk ibadah pula. Sebab saya itu ya rada-rada gergetan, boleh dikatakan rada gergetan. Orang punya duit bolak-balik buat umroh aja terus-menerus. Buat umroh, buat haji, buat plesir, gitu-gitu aja. Sesekali gitu ada orang punya duit banyak, duit nganggur gitu kan, beli kitab, beli buku yang banyak sekali. Ada nggak kira-kira model gitu tuh? Kayaknya kok susah cari jadi fosil. Cari kayak duitku hanya untuk diambur-amburkan nggak jelas. Saya seandainya duit nganggur kayak gitu tuh, ingin saya beli kitab yang banyak, buku yang banyak, itu kira-kira bisa awet kan, berbagai generasi kan, dibaca orang dari generasi ke generasi. Tapi ya zaman kita ya, itu perpus yang udah jadi aja bukunya jarang ada yang baca. Iya. Sepi. Ya wis lah, itu susah memang, susah. Yang efektif itu apa sih ya? Min ghairi hubbi zawali nikmati wa qala tahu sepekan sing Nabi wa rajulin lan wong lanang ata kang maringi ing rajul Allahu subhanahu Allah
Allah maringi malan ing harta. Walam yukti lan ora maringi sapa Allah ing rajul ilman ing ilmu. Ada orang kaya gobloke naudzubillah. ada orang kaya tidak diberi ilmu oleh Gusti Allah tuh. Orang kaya yang komprong, fahuwa maka utawi wong sugih komprong mau yungfiqu iku menyalurkan sapa rajul ini orang kaya yang komprong tadi menyalurkan ing hartae disalurkan fi ma'asillahi ing dalam pira-pira maksiat Gusti Allah nelembok maning ya duit buat apa kalau bukan untuk nelembok kan. Kenikmatan dunia paling tinggi itu kan itu. Jadi buat nelembok aja terus main judi, main nelembok gitu. Warajulin lan wong lanang lam yukti kang ora maringi hu ing rajul sapa Allah, kang ora maringi sapa Allah ing rajul ilman ing ilmu. Orangnya ada lagi orang goblok, melarat juga, udah bodoh, melarat sekalian. Walam yukti lan ora maringi sapa Allah ing rajul, ora maringi malan ing harta. Jadi udah bodoh, melarat juga. Kayak dulu nuli ngucap sapa rajul, lau anali namun seturune iku kaduwe ingsun mithla mali fulanin apa sepadane hartae fulan lakuntu maka yakti ana sapa ingsun unfiqu iku nyaluraken sapa ingsun hu ing harta fi mithlima ing dalam sepadane urusan anfaqa kang infak sapa ikilah wong sugih komprong hu ing ma fihi ing dalam ma bayane minal ma'asi saking pira-pira maksiat fahuma maka utawi wong loro fil wizri ing dalam dosane sawa uniku pada bae. Jadi wong sugih komprong duitnya buat nelembok dan nelembok, yaitu kan cuma menumpuk dosa, kekayaannya hanya menyebabkan dia dosa. Yang satunya lagi orang komprong, orang goblok, melarat sekalian, tapi angan-angannya sama seperti orang kaya yang kok kumprung tadi. Aduh, jadi kita lamun duitnya akeh yang dalam buke mana-mana. Bisa nelembuk di luar negeri, bisa nelembuk di itu sayang cerita duitnya cuma receh. Jadi ada sih jadi mau gimana ini kan. Aduh, iya Masya Allah. Pada dosa model kayak begitu. Fadamana pada mencelah ing rajul sapa Rasulullah sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam min jihati tamannihi saking arah keinginane rajul lil maksiati maring maksiat. La min jihati hubbihi ora saking arah kecintaane rajul ayakuna ing yen to ana lahu iku kaduwe rajul minan nikmati saking nikmat mithlu malihi apa sepadane hartae wong sugih. Fa idzan dengan demikianlah haraja ora ana dosa iku maujud alaman ing atase wong yang bitu kang kepengin sapa man ghairahu ing liyane man fi nikmatin ing dalam suwiji nikmat. Enggak apa-apa punya harapan sama seperti orang lain dalam hal punya kenikmatan. Enggak apa-apa, itu pun enggak apa-apa. Yang tidak boleh itu sampai punya angan-angan supaya nikmat itu hilang dari orang tersebut. Fi nikmatin wa yastahilan kepengin sapa rajul sapa wong li nafsihi kanggo awak dheweke wong mithlaha ing sepadane nikmat mahmalam yuhibba selagi atau selagi ora seneng ora kepengin selagi ora kepengin sapa wong zawalaha ing ilange nikmat hilang anhu saking ghair selama dia tidak punya angan-angan supaya nikmat itu hilang dari orang tadi. Walam yakrah lan ora sengit sapa rajul dawamaha ing langgenge nikmat lahu kaduwe ghair. Naam ya betul mengkonon urusane ingkanat lamun ono tilkan nikmatu apa mengkonon nikmatan iku suwiji nikmat diniyatan kang bersifat agama wajibatan kang hukume wajib kal imani kaya dene keimanan. Ada orang pola pikirnya bagus sekali, pola tauhidnya bagus sekali, ya wajib punya keinginan semacam orang tersebut.
Washolati kaya dene sholat. Aduh iya ya, kita iku anaknya wong si sholati wakal-wakal. Kita duwe anak melangsak temen, subuh-subuh sembayangi kodok terus. Masya Allah. Kapan kita tuh ya sama sholatilan urusan sholat harus punya keinginan itu orang sih sholatnya tepat waktu terus, padahal mereka orang yang pekerja keras waktunya. Ada orang yang kerja dagang di pasar jam 1 malam sudah berangkat di pasar, wayahnya subuh ya tetap sholat subuh. Sedangkan saya padahal tidak ngapa-ngapain malamnya sholat aja kodok. Nah ini kan harusnya sedih, begitu tuh harusnya sedih. Masya Allah, saya tuh kok sekarang masalah ibadahnya tidak beres, kalah sama mereka. Meskipun orang yang dagang di pasar itu sibuk, mereka masih sempat sholat subuhnya tepat waktu. Sedangkan saya tidak ngapa-ngapain aja kok sholat subuhnya kawanan. Nah ini harus kepingin gimana sih kayak mereka. Harus punya keinginan, punya hitoh semacam itu. Seperti keimanan itu orang yang tidak berpunya, orang tidak berpunya dia nemu duit banyak, tidak dikantongi sendiri malah dikembalikan kepada pemiliknya. Aduh iya ya, jujur sekali. Padahal kalau dikantongin itu kan enak buat menyambung hidup mereka, tapi kok malah dikembalikan ke orang lain. Alangkah jujurnya. Sedangkan saya padahal berkecukupan, kenapa untuk bersikap jujur aja masih susah. Nah itu kudu merasa sedih, membanding-bandingkan jeleknya ibadah kita dibandingkan dengan kebagusan ibadah orang lain. Kalau iman iya ya tuh, padahal orang kampung, orang awam, tapi masalah hutang piutang bener tepat waktu, tidak susah. Saya yang katanya santri, kenapa masalah utang piutang menganggap sepele? Harus gitu, harus punya kerasaan gitu. Jangan kemudian, wah itu sih memang orang awam karena dia nggak ngaji harus banyak ibadah. Kalau saya kan udah santri, jadi sedikit ibadah aja nggak apa-apa. Itu namanya nggak benar, pola pikir tidak benar tuh. Orang awam aja masalah hutang piutang sampai segitu jujurnya, sampai segitu tepatnya. Kenapa saya yang santri tidak tepat? Nah ini kan harus tanda tanya. Nah ini harus tanda tanya, koreksi diri. Fahadihil munafasatu, maka utawi ikilah perlombaan. Itu orang awam aja tepat. Masalah hutang piutang, masa saya yang santri tidak tepat? Ya harus panas toh. Nanti saya jatuh, harga diri saya sebagai santri jatuh. Fahadihil munafasatu, utawi ikilah munafasah perlombaan, wajibatun iku hukume wajib. Wahwa utawi munafasah ayuhibba iku yento kepengen sapa wong, ayakuna ing yento ono sapa wong mislahu iku sepadane wong sejen dalam hal kebaikan. Setidak-tidaknya mereka bisa, kenapa saya kok tidak bisa? Harus panas. Itu bocah cilik aja pinter, ngaji jurmiyah hafal, ngaji amriti bisa. Masa iya saya nggak bisa? Padahal saya sanggupnya lebih banyak daripada dia. Dia sih sanggupnya itu sebulan cuma 100.000, pinter. Kalau saya 500.000 masa saya nggak pinter? Kan harusnya gitu. Nah ini nggak boleh kalah tuh, namanya munafasah tuh. Kawan saya tuh sebulannya cuma 100.000 tuh, pinter ngaji jurmiyahnya. Ngaji jurmiyahnya pinter. Masa iya saya yang 1 juta dikirimi 1 bulannya nggak pinter? Ya kan nggak. Aduh ya gimana ya. Kalau saya makannya dedak ya bodoh ya nggak apa-apa kan. Wajar lah kalau saya dimakani dedak. Dia aja 1 juta kiriman 1 bulannya, saya dikasih makannya cuma dedak aja makannya. Ya mata kiku makannya pada segai. Namun kita emang ada dedak tali bodoh ya. Ada perikal ya. Saya makannya dedak, bukan makan nasi ibaratnya.
Ini sih pada mangan segaya harus berlomba, harus panas, harus nggak terima, Ayakuna mislahu li'anahu karena setuhune wong iku idalam yakun iku ing dalam nalika ora ana sapa wong yuhibbu iku kepengin sapa wong dalika ing mengkono menyamai kebaikan kebagusane wong sejen fayakunu maka ana sapa wong radian iku namanya wong kang sudah puas, orang yang merasa puas bil maksiati kelawan kemaksiatan. Wa dzalika utawi mengkono ridho bil maksiat haramun iku haram. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam.